Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudariku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Jawaban yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam Indonesia tentang adanya fakta tidak dikenalnya nasab para habib di Indonesia selama 600 tahun sudah dikeluarkan oleh Rabithah Alawiyah dalam bentuk video berdurasi 14 menit lebih sedikit. Siapapun yang sudah pernah menonton video tersebut pasti tahu bahwa isinya sama persis dengan suara-suara yang selama ini sudah kita dengar dari beberapa habib. Saya tidak usah memunculkan narasi video tersebut karena sudah beredar dan sudah disebarkan. Sebelum saya mengkritisi isi video tersebut, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kenapa jawaban itu tidak disampaikan langsung oleh Ketua Rabithah Alawiyah? Padahal alangkah hebatnya, alangkah gentleman-nya kalau jawaban itu disampaikan oleh Ketua Rabithah langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatannya suara narasi video tersebut adalah suara seorang anak yang lagi kesel, kalut, dan mungkin menyimpan beban kemarahan dalam hati. Coba kalau ada barangkali di antara saudara-saudara kita yang mendengarkan, melihat video ini, punya keahlian menganalisa suara. Saya rasa bisa menjelaskan apa yang sedang dialami. Yang ketiga, saya mengajak saudara dan saudari semuanya untuk berpikir logis. Khususnya kepada saudara-saudara yang pernah belajar ilmu mantiq, yaitu sebuah keilmuan yang mengajarkan agar tidak sesat dalam berpikir. Narasi yang disampaikan oleh Rabithah Alawiyah dalam video tersebut adalah narasi sesat berpikir secara keseluruhan. Nah, kesesatan berpikir itu dimulai dari pijakan dasar berpikir yang disebut premis. Kalau premisnya salah, pasti kesimpulannya juga salah. Dan premis yang disampaikan oleh Rabithah Alawiyah dalam video 14 menit lebih sedikit adalah salah. Salahnya di mana, Pak? Salahnya premis itu dimulai dari mendefinisikan tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman sebagai tuduhan. Jadi premisnya adalah tuduhan. Padahal Kiai Imaduddin tidak pernah menuduh. Beliau menyampaikan hasil penelusuran, hasil penelitian berdasarkan verifikasi kitab-kitab Mu'tabarah. Beliau akan menerima atau taslim kalau ada jawaban ilmiah yang bersumber dari kitab-kitab Mu'tabarah dari abad ke abad. Karena mereka menganggap
sebagai tuduhan, maka para habib pada stres dan kalang kabut mencari apa saja buat menutupi rasa malunya. Mereka roadshow keliling ke keluarga Kiai Nahdlatul Ulama untuk mengemis dukungan seakan dizalimi. Sampai-sampai menyebut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya adalah orang-orang yang memuliakan para habib. Mereka menunjukkan foto-foto kunjungan para tokoh-tokoh, kunjungan ke Rabithah Alawiyah. Padahal orang berkunjung mah bebas, biasa. Ulama Nusantara yang disebutkan dalam video tersebut sebenarnya nggak pernah tahu nasab para habib. Mereka hanya percaya saja. Itulah tawaduknya para kiai, para ulama di Nusantara. Nggak pernah datang ke habib yang hebat itu, lalu bertanya, sampean ki anak sapa Pak Mbah Bib? Nggak pernah. Itu tabu bagi kiai, bagi orang-orang yang asli Indonesia Nusantara. Kalau Rabithah Alawiyah katanya menjawab tuntas tuduhan cuma 14 menit lebih sedikit itu, maka di sini saya cuma mengulik sedikit saja pernyataan Rabithah Alawiyah, dan insya Allah itu bisa membuat semuanya menjadi ambiar, mentah kembali ke asal. Artinya, justru jawaban Rabithah Alawiyah itu memperkuat kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Coba saudara-saudara ikuti ulikan kritik saya di bawah ini. Inti pernyataan Rabithah Alawiyah diantaranya, 1. Kata mereka, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah karya Imam Al-Fakhrur Razi tidak dikenal ahli sejarah, tidak tercatat oleh ahli nasab, tidak disebutkan oleh Az-Zirikli dalam kitab Al-A'lam. Kitab ini katanya baru ditemukan 26 tahun yang lalu oleh Al-Mar'ashi An-Najafi, lalu ditahqiq oleh Mahdi Ar-Rajai, dan Rabithah Alawiyah minta bukti adanya kitab abad 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang menyebutkan nama kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Nah, ini kritik saya. Orang juga akan tertawa. Rabithah Alawiyah di atas sudah menyebutkan kalau kitab itu baru diketemukan 26 tahun yang lalu. Baru 26 tahun yang lalu diketemukan. Bagaimana mungkin ada kitab abad 7, abad 8, abad 9, abad 10, 11, 12 yang menyebutkannya? Lah antum saja juga baru tahu kemarin. Kitab sekarang itu juga belum ada yang menyebutkan. Kan baru 26 tahun yang lalu. Nah, jawaban tersebut itu namanya debat kusir, muter-muter di situ-situ saja, muter-muter di kandang sapi, ya makin lama makin kotor. Karena di situ banyak tainya. Pernyataan Rabithah Alawiyah berikutnya. Yang kedua, penemu kitab bernama Al-Mar'ashi An-Najafi itu orang Syiah. Ngapain orang Syiah ngurusi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang ditulis oleh orang ahli sunnah wal jamaah? Dan dia terkejut.
menemukan kitab tersebut. Ini pernyataan Rabithah Alawiyah. Nah, kritik saya, ini juga omongan orang. Penemuan karya tulis yang masih berupa manuskrip atau artefak atau catatan peninggalan zaman dulu tidak boleh dihubung-hubungkan dengan faham tertentu. Ilmuwan apapun, siapapun, berbeda faham apapun, sekalipun ateis, yang menemukan punya hak untuk mempublikasikan dan patut mendapatkan apresiasi. Al-Mar'ashi An-Najafi, ya pasti terkejutlah. Seperti Anda yang terkejut tiba-tiba kejatuhan duren. Dia terkejut karena ternyata itu kitab sudah lama ada di Turki dan tidak ada yang meneliti dan mengungkap. Maka walaupun terlambat dan punya paham yang berbeda dengan penulis kitab aslinya, sebagai ilmuwan yang kredibel, dia lalu mempublikasikannya. Tidak ada istilah terlambat. Pernyataan Rabithah Alawiyah berikutnya, yang ketiga. Tidak ada ahli nasab yang mempertentangkan Ubaidillah bin Ahmad selama 600 tahun. Itu kata Rabithah Alawiyah. Kritik saya, ya iyalah. Bagaimana orang mempertentangkan Ubaidillah kalau tidak kenal siapa itu Ubaidillah? Nggak kenal, mana mungkin ngomongin orang yang nggak dikenal. Terus atas dasar apa mempertentangkan Ubaidillah? Saudara, saya rasa kritik secuil ini sudah cukup untuk membuyarkan jawaban Rabithah Alawiyah. Sehingga menjadi jelas bagi saudara-saudara semuanya bahwa jawaban Rabithah Alawiyah justru menguatkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.